hal apa saja yang harus kita perhatikan kalau kita misalnya mau untung lebih besar lagi, Pak? Untuk berusaha, untuk berwirausaha saat ini sebenarnya titik awalnya adalah diri kita sendiri. Jadi sebenarnya mudah sekali, bisnis itu luar biasa mudahnya. Kita harus melihat apa yang kita sukai. Jadi hobi kita, misalnya hobi kita bisa menjadi sesuatu titik awal dari suatu bisnis dan sesuatu yang memang kita kuasai gitu loh. Ya misalkan saja misalnya Mbak Dorce mau buka katakanlah warung Mbak Dorce misalnya kan ya. Selamat malam pemirsa, bersama saya kembali Dorce Gamalama dalam bincang-bincang Dorce Show. Pemirsa, kemarin dulu ada tetangga saya kena PHK. Kesian sekali. Saya sampai nggak tega. Tapi jangan salah, PHK-nya juga dapat pesangon. Akhirnya dia pinter, dia buka warung kecil-kecilan. Terus dia dagang ini, dagang itu, ini lagi, itu lagi. Tapi nasib berbicara lain pemirsa. Bukannya dia untung, malah buntung. Kesian saya sama dia. Akhirnya dia bengong. Terus-terusan bengong, akhirnya saya juga nggak tega. Yang lebih sadisnya lagi, dia bengong dari mulai pagi sampai paginya lagi dia bengong. Lantas saya berpikir, bagaimana enaknya kalau kita buka telinga, buka mata. Kita dengarkan apa sih nanti akan dibicarakan oleh pakar-pakar kita ini. Dan kebetulan kita akan membahas masalah mencari keuntungan dalam, ya kita seperti krisis sekarang ini perlu memang pintar-pintar mencari uang. Nah, kebetulan teman saya yang akan saya undang ini, dia seorang pedagang. Nggak tahu saya mulai dagang besar apa dagang kecil, tapi yang jelas dia apa namanya tuh baksonya dijual. Maksud saya dia jual bakso, dan teman saya ini adalah Bandar Bakso. Tentu Anda kenal Mas Kardiman. Kita panggilkan saja Mas Unang. Mas Unang. Unang. Halo. Mbak Halo Dorce, Unang, apa kabar? selamat malam, apa Selamat kabar? malam. Sehat? Alhamdulillah. Pakaian Anda keren sekali dan rapi. Masih saya lihat. sewa, Mbak. Ya nggak apa-apa. Oke, Mas Unang, kita langsung aja ke pokok pembicaraan. Apa benar nih katanya Mas Unang sekarang lagi hobinya dagang bakso? Kenapa nggak dagang yang lain, misalnya bakpao atau mungkin siomay atau makanan-makanan yang agak sedikit berbau Inggris, spaghetti atau steak? Kenapa kok mesti bakso? Pertanyaan yang cukup menarik. Kenapa saya ambil jenis makanan bakso? Sebetulnya itu adalah makanan yang kalau kita bilang cukup merakyat ya. Dari segala lapisan usia, juga lapisan tingkatan ya. Demen sama bakso. Dari menengah ke bawah pun sampai menengah ke atas itu pasti suka dengan bakso. Oke, Mas Kardiman atau Mas Unang, kita akan lanjutkan pembicaraan ini. Pemirsa, baiklah kita akan kembali nanti dengan Bang Unang dan tentu kita masih ada tamu. Tapi setelah yang sure ini. Bakso Anda apa namanya? Bakso Unang apa bakso apa? Bakso Kardiman. Seandainya bakso Dorce itu lucu nggak ya? Bakso Dorce kayaknya nggak lucu ya? Oke deh Mas Unang. Baiklah pemirsa, ini kali kita akan menjumpai dan berbincang-bincang dengan seorang pakar marketing, yaitu Bapak Kavi Kurnia. Selamat malam Pak Kavi. Silakan duduk Pak. Kita santai aja di acara Dorce ini Pak ya. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Baik Pak Kavi, tadi saya sudah bicara dengan Unang masalah, kebetulan Unang ini adalah seorang bos bakso ya Pak Kavi. Dan di sini yang akan Dorce tanyakan, di zaman krisis begini, hal apa saja yang harus kita perhatikan kalau kita misalnya mau untung lebih besar lagi Pak? Untuk berusaha, untuk berwirausaha saat ini sebenarnya titik awalnya adalah diri kita sendiri. Jadi sebenarnya mudah sekali, bisnis itu luar biasa mudahnya. Kita harus melihat apa yang kita sukai. Jadi hobi kita, misalnya hobi kita bisa menjadi sesuatu titik awal dari suatu bisnis dan sesuatu yang memang kita kuasai gitu loh.
Ya misalkan saja misalnya Mbak Dorce mau buka katakanlah warung Mbak Dorce misalnya kan ya. Kemudian di-franchise-kan gitu loh. Mumpung kepopuleran Mbak Dorce itu dikapitalisasikan. Jadi titik awalnya ada dari diri kita sendiri dan itu tidak susah sama sekali. Begitu Pak ya. Dan bagaimana dengan pengaturan modal? Misalnya saya punya modal segini, terus berapa persen harus buat ininya, berapa persen buat itunya, biar jelas tuh duitnya tuh kemana gitu Pak. Larinya kemana itu misalnya? Begini, dalam setiap kasus wirausaha selalu yang dipermasalahkan di negara kita adalah masalah modal. Sebenarnya ini salah. Jadi sebenarnya harusnya adalah titik awalnya diri kita sendiri dan kemudian yang kedua adalah kita berbicara tentang peluang. Modal memang bisa menjadi suatu handicap, tapi sekarang karena zaman sudah semakin canggih, masalah permodalan itu tidak lagi begitu susah. Misalnya bisa aja kita gade mobil, gade rumah, minjem dari bank sekarang nggak mungkin. Tapi mungkin aja kan bisa minjem sama mertua, minjem pacar gelap bisa juga kan. Jadi apa? Dan kalaupun resikonya itu dianggap terlalu besar untuk kita tanggung bersama, kita bisa berpartner berdua. Masih kurang, takut juga resikonya bisa bertiga, bisa berempat. Jadi permodalan itu sebenarnya zaman sekarang itu tidak lagi menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah peluang biasanya. Gitu ya. Nah kembali lagi pada Unang. Kamu prakteknya gimana? Ngerti nggak soal hitung-hitungan untung ruginya? Bagaimana membagiannya dengan teman-teman atau anak buah kamu dengan jangan-jangan duitnya ente pakai sendiri? Gimana Nang? Waduh, kalau saya sih nggak. Orangnya kan kalau sama ke orang Jawa Mbak ya. Kita orangnya tuh nggak tegaan gitu loh. Ngelihat orang susah aja kita udah merasa ikut susah gitu loh. Kalau saya nggak bisa begitu gitu. Kalau sistem permodalan itu biasanya kita ngajak berapa orang. Kebetulan kalau saya memang ada beberapa teman. Ya kita persentasekan aja gitu loh. Untuk sekian persen untuk saya. Nah selebihnya sekian persen saya gitu loh. Pokoknya jangan sampai keringet orang tuh keluar dulu ya. Betul. Jadi sebelum waktunya kita usahakan supaya kita bayar dulu atau gimana? Kita bicaranya pahit aja dulu. Kita nih baru mulai buka, jangan berharap kita nih untung gitu loh. Kita berpikir nih kalau kita rugi dulu deh, gitu loh untuk ke depan gitu loh. Nah kalau keuntungan kan sudah pasti kalau memang ini maju gitu loh. Kalau bicara pahit kan saya persentase udah sekian, saya udah dapat dong berarti. Ini kita ngomong-ngomong terlalu serius sekali ngomongin nih. Nggak apa-apa. Enggak, sebenarnya di dalam kultur kita sebenarnya kita bisa melihat adalah manajemen rumah makan Padang. Gitu. Wah itu indah sekali gitu loh. Itu jarang orang yang tahu. Tapi di rumah makan Padang itu ada suatu sistem bonus di mana partisipasi dari karyawan itu biasanya selalu diikutkan. Itulah sebabnya kalau kita lihat kita pergi ke rumah makan Padang, mereka tuh rajin-rajin sekali, semangat sekali karena memang sistem bonusnya jelas sekali. Dan kemudian kita juga bisa melihat bagaimana pada bulan puasa mereka bisa 1 bulan libur. Asas kekeluargaan, kegotong royongan itu bagus. Jadi sebenarnya di dalam negara kita itu kita punya sistem franchise yang bagus sekali, rumah makan Padang. Baiklah Mas Unang dan Pak Kavi, kita akan lanjutkan nanti bincang-bincang ini. Pemirsa, saya akan kembali setelah yang sure ini. Baiklah Pak Kurnia, kembali lagi saya ingin bertanya kepada Anda, ini peluang bisnis kita ini bagaimana Pak? Yang kira-kira yang menguntungkan gitu loh. Sebenarnya kalau dilihat dari segala jenis bidang sekarang sebenarnya apapun juga menguntungkan. Tapi yang kita harus lihat karena banyak sekali perusahaan-perusahaan besar bangkrut ya, gara-gara nggak bisa bayar utang. Jadi kalau dulu ya Pak ya sebelum reformasi ya itu jual janji yang laku. Iya. Ya, jual hak sepatu. Terus laku. Buat nginjek mulu. Itu laku loh sekarang kan. Haknya tipis ya. Iya. Kalau sekarang udah kayaknya udah serba apa mungkin. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah kembali lagi ke industri garasi. Ini istilahnya industri garasi atau cottage industry. Jadi semua industri yang low tech yang menggunakan teknologi rendah. Mau bikin sirup ya boleh, karena kita lihat sekarang kalau sirup yang dibuat oleh pabrik-pabrik besar kan harganya mahal sekali. Cuma memang harus membutuhkan suatu kreativitas baru, jadi menemukan rasa-rasa baru. Misalnya misalnya rasa Ambon dengan pisang Ambon dikawinkan dengan timun suri dengan blewa misalnya menghasilkan ini. Itu yang harus dilakukan adalah suatu kreativitas. Jadi banyak seperti misalnya teman-teman saya mengatakan dulu waktu zaman mahasiswa mereka dagang kue kering. Wah laku ya. Tapi sekarang nggak bisa lagi dagang kue kering, harus dagang sesuatu yang mungkin diminati masyarakat seperti bagel, seperti brownies ya. Tetapi memang
kreativitas, tapi harus balik lagi ke industri garasi. Tapi begini Pak, ada tren baru ya, bukan saja teman-teman artis dagang, saya lihat juga perkembangan di tetangga-tetangga saya sendiri, terus bahkan sampai jual buah, apa misalnya, kebetulan saya juga punya yayasan Pak ya, terus sampai dia bela-belain gitu, motong-motong buah, atau mungkin memang keuntungan itu berasal dari rumah juga Pak, mungkin? Bisa juga. Tapi kan sekarang yang kita lihat adalah bahwa sekarang orang dulu ya, karena yang paling penting adalah kita harus menggunakan ilmu lapar.